Umat yang terkasih, Tuhan Yesus seperti yang dijanjikannya telah mengutus penolong yang selalu mendampingi hidup kita, yaitu Roh Kudus. Maka dalam tahun refleksi ini, mari kita sadari peran Roh Kudus tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, komunitas, maupun pekerjaan kita. Sebab hanya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan pada kita untuk tetap setia di dalam iman, sehingga kita beroleh damai sejahtera. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami tahu Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan sekali lagi, Roh Allah turut bekerja. Yang kami yakini, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bekerjalah ya Roh Kudus di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana para rasul akhirnya mengerti dan percaya pada Yesus yang berasal darimu, turunkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami menjadi kuat dalam lindungan-Mu, berani menunjukkan identitas kami sebagai pengikut Putra-Mu lewat perkataan dan tingkah laku kami di dalam hidup sehari-hari, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu
dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Yesus Kristus, hendaknya kita percaya dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, namun Dia tidak akan meninggalkan kita. Kelak Dia akan turun ke dunia dalam rupa Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Pada novena Roh Kudus hari keempat ini dengan tema Roh Kudus itu menjadikan kita kuat dalam iman dan setia kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita membuat kita tenang hati, karena Dia yang adalah Tuhan akan selalu mendampingi, membimbing, dan menolong kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini membuat kita khawatir, cemas, dan takut karena dampaknya sangat membahayakan bagi kita sampai pada kematian. Memang berbagai upaya sudah dilakukan dari kita manusia untuk mengurangi korban dari pandemi COVID ini, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, yaitu mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah peranan Roh Kudus yang melindungi kita dalam hidup ini. Dengan perlindungannya memberikan harapan bagi kita bahwa kita bisa terhindar dari COVID dan hidup di dunia. Kita patut bersyukur akan campur tangan Roh Kudus di dalam hidup kita, sehingga hendaknya kita semakin setia kepadanya. Dalam novena Roh Kudus ini, kita diajak untuk merefleksikan hidup kita masing-masing sebagai pengikut Kristus. Sudahkah kita tetap setia pada iman kita dan melakukan hal-hal baik kepada sesama, baik itu keluarga, teman, pelayanan, rekan kerja, bahkan musuh kita sekalipun, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Semoga Roh Kudus menggerakkan kita di dalam melakukan ini semua. Amin. Mari kita panjatkan doa permohonan kita. Dalam Kristus dan bersama salib Kristus, duka cita akan berakhir dengan kebangkitan mulia, dan menghibur Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Maka kita berani memohon kekuatan, dan melalui doa-doa ini umat menjawab, "Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan." Marilah kita berdoa bagi Bapak Paus, para uskup, dan para imam, biarawan-biarawati,
Semoga melalui mereka yang selalu dipenuhi hikmat Allah, kita melihat gambaran Allah dan kehendak kasih-Nya yang maha pemurah, sehingga kita semakin dikuatkan dalam kehidupan rohani kita. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Semoga para pemimpin memiliki kebijaksanaan yang berasal dari Allah, supaya dalam memimpin mereka berpegang pada kepentingan kesejahteraan umum, menyatukan bangsa, menghindari perpecahan, serta bersama-sama dengan masyarakat melewati tantangan yang dihadapi. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sedang dalam kesulitan hidup. Semoga mereka dimampukan untuk tetap setia dalam iman dan berpengharapan pada kasih Allah di dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi seluruh umat Allah. Semoga Roh Kudus selalu mendampingi dan menjadikan kita kuat dan setia, agar kita berani menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, baik lewat kata-kata maupun perbuatan. Marilah kita mohon. Marilah kita mendoakan wujud permohonan pribadi dalam novena ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, demikianlah semuanya ini kami doakan kehadirat-Mu dengan penuh kepercayaan akan janji-Mu bahwa Engkau mengutus Roh Kudus untuk mendampingi dan menolong kami, kini dan selamanya, demi Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa. Datanglah ya Roh Hikmat. Turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada.
Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah kiranya kepada kami Roh Kudus yang dulu Kau curahkan kepada para rasul, dan jagalah agar api cinta kasih-Nya tetap menyala dalam hati kami dan menjadikan kami kuat serta tangguh dalam hidup dan setia selalu kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini novena hari keempat sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Dan kami akan berjalan dengan tenang ya Tuhan, sebab kami tahu bahwa tangan-Mu senantiasa memegang kami. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja petang, ku rasa tangan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh terima kasih ya Tuhan, malam yang gelap benar di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap tangan